Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 23 Oktober tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Beritakanlah Firman. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Beritakanlah Firman. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Ia menghadapi orang yang bertanya dengan jawaban yang lugas. Ada tertulis. Apa kata kitab suci? Apakah yang kamu baca? Pada setiap kesempatan, bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu. Dengan penjelasan dan kuasa, ia memberitakan pekabaran Injil. Kata-katanya memancarkan arus terang ke atas pengajaran para bapa dan nabi, dan kitab suci datang kepada manusia sebagai suatu pernyataan baru. Selama ini, belum pernah para pendengarnya memahami firman Allah dengan pengertian yang begitu mendalam. Allah mau agar para orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan, bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Allah memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan, berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Allah dan menjadi berkat kepada manusia. Hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Waspadalah, jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut, sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Bila mana engkau melihat atau mendengar sesuatu yang perlu dibenarkan, mintalah kebijaksanaan dan kasih karunia pada Tuhan, bahwa dalam usaha supaya menjadi setia, engkau tidak boleh menjadi keras. Perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira dan tidak bahagia. Jadi saudara, kita diminta untuk memberitakan firman. Jadi memberitakan firman di sini bukan maksud hanya dalam konteks penginjilan, tapi beritakan firman di sini bahkan di ayat inti kita menyatakan tegurlah, nasihatilah, tetapi dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Sebenarnya kita menegur orang itu penting, tetapi ada kadang teguran yang justru membuat orang lebih sakit hati karena salah tempat, karena salah situasi, salah waktu. Apalagi walaupun orang itu salah, ketika saudara menegur dia di depan sahabat-sahabatnya, atau anak kita tegur di depan teman-temannya, atau
sahabat kita, kita tegur, tetapi di depan banyak orang, pasti dia tidak akan menerima. Walaupun teguran itu tujuannya baik, tetapi salah dalam melaksanakannya. Itulah sebabnya saudara, teguran yang baik adalah berdasarkan firman Tuhan. Beritakan firman itu. Khotbahkan yang bisa menegur, tetapi dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Saya memiliki prinsip dalam pelayanan, menyampaikan pekabaran adalah lebih baik orang tersinggung pada waktu itu daripada kita tidak pernah menegur kesalahan. Mungkin aman-aman saja, tapi ada waktu yang akan datang. Dia akan datang kepada kita berkata bahwa luar biasa, saya dulu salah, tapi saya tidak pernah ditegur. Itu akan lebih pahit daripada ketika kita bicarakan kebenaran tanpa kita menyinggung, bahkan tanpa kita menekan kepadanya, tetapi kita berkata sesuai dengan firman Tuhan. Dan walaupun mungkin dia marah, dia tidak mau dengar, tetapi masih lebih baik demikian daripada kita membiarkan orang itu ketika dia salah, kita justru bahkan angkat-angkat dia atau puji-puji dia. Maka itu akan lebih parah lagi pada waktu yang akan datang ketika dia tahu. Dia akan berkata kepada kita, kenapa kita tidak memberikan teguran pada waktu lalu. Jadi saudara, pokok ajaran Kristus dalam hal penginjilan bukan hanya itu, tapi dari seluruh firman Tuhan, bahkan yang dapat menegur kita. 1 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Seluruh isi Alkitab, kalau kita jelas-jelas mau bicarakan itu Alkitab. Kalau orang yang bersalah pasti dia akan tersinggung oleh karena dia ditegur. Tapi kalau dia dewasa dalam kerohanian, dia akan menerima teguran itu menjadi berkat untuk dirinya. Jadi saudara, mari kita setia beritakan kebenaran firman di mana saja kita berada. Baik di rumah kita, baik di gereja kita, baik di lingkungan kita, di mana saja. Tetapi ingat, perlu dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Tuhan berkati pekabaran pagi ini jadi berkat besar dalam hidup kita semua. Untuk menutup, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk pekabaran firman-Mu, kiranya dapat mengubah hidup kami, menuntun kami tetap setia kepada-Mu. Lebih istimewa di dalam hal memberitakan Injil, tegur, nasihati dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Pimpin kami sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kami, serahkan dalam tangan Tuhan. Kasih Allah menaungi kehidupan kami, menuntun kami tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.